Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Khairunisa, NPM 24290610222, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora. Saya akan menjelaskan mengenai makalah Sosiologi Hukum pada pertemuan 10 ini yang berjudul Perubahan-perubahan Sosial dan Hukum. Mari simak pembahasan saya. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang tentunya memiliki karakter berbeda. Karena perbedaan karakter tersebut, maka manusia membutuhkan sebuah aturan yang dapat menselaraskan perbedaan itu. Aturan yang dimaksud kemudian sering disebut hukum. Berkenaan dengan eksistensi masyarakat sebagai kelompok manusia yang mempunyai hasrat hidup damai, tentram, dan aman, seorang filosof sekitar 2000 tahun yang lalu mengungkapkan suatu adagium, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Masyarakat dalam keadaan bagaimanapun, mulai dari masyarakat sederhana sampai yang paling modern, pasti mempunyai pemikiran yang mulai berkembang. Baik, kita masuk ke dalam definisi hukum. Pada hakikatnya, hukum atau ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mandiri. Sama saja eksistensinya dengan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Kemandirian sosiologi di satu sisi dan ilmu hukum pada sisi lain. Sehingga sulit disatukan, terkecuali bila mana keduanya dileburkan ke dalam sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sebegitu pentingnya sosiologi hukum, idealnya seseorang dapat dengan mudah mempelajari dan memahami sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Bila mana mempunyai pengetahuan dasar yang cukup kuat tentang sosiologi dan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, pertama-tama harus diketahui hakikat dari makna itu sendiri, disinonimkan atau disetarakan dengan arti atau maksud dari sesuatu yang dimaksud hukum. Kata makna di sini, Kata makna di sini dapat diasumsikan sebagai arti atau batasan, ketentuan atau keterangan singkat dan jelas sebagai bagian integral dari suatu definisi tentang persoalan apa itu hukum. Telah banyak diperdebatkan orang, bahkan sudah menarik perhatian para filsuf sejak zaman Yunani kuno. Nah, dalam pandangan masyarakat, di sepanjang sejarah ada dua pengertian yang seringkali diberikan kepada hukum, yaitu pertama, hukum diartikan sebagai hak. Ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral. Yang kedua, hukum diartikan sebagai undang-undang. Hal ini merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang atau legislasi. Berdasar pada kedua makna hukum tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa makna atau definisi hukum adalah ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antar sesamanya, baik tingkah laku yang sudah menjadi sengketa maupun belum yang berisikan hak, kewajiban, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang yang berlaku dalam masyarakat. Tetap diakui atau dibuat oleh otoritas pembuat hukum yang sah dan diterapkan oleh lembaga penerap hukum yang sah, yang berisikan juga sanksi terhadap orang yang melanggarnya dengan tujuan utamanya untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, uniformitas hukum, koherensi hukum, dan berbagai lainnya. Kemudian di awal abad ke-20 sampai dengan paruh abad ke-20, pakar sosiologi hukum memberikan pengertian dan definisi hukum secara sosiologis sebagai pertama, hukum merupakan sesuatu sistem aturan atau menilai hubungan kemasyarakatan. Yang kedua, hukum merupakan prinsip atau aturan tingkah laku yang dibuat untuk melakukan bahwa hukum tersebut akan diterapkan oleh pengadilan jika otoritas dari hukum tersebut kemudian dipersengketakan. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, apa sih makna perubahan sosial yang sudah menjadi judul dari makalah ini? Perhatian pertama adalah pengertian hukum. Dalam pengertian hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi itu sendiri. Apa perubahan sosial itu? Istilah perubahan atau change dalam pengertian sehari-hari sering diartikan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak berarti, walau kadang-kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan berarti. Dalam pengertiannya, yang paling konkret adalah perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orang tua yang lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan di mana semua orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya masing-masing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku yang juga berubah pada saat yang sama. Individu-individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respon. Situasi-situasi ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seperti teknologi, cara baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-nilai baru. Tema definisi yang berulang dalam literatur sosiologi terhadap perubahan sosial menekankan perubahan dalam struktur dan fungsi dari masyarakat dan perubahan dalam hubungan sosial dari waktu ke waktu.
Tanpa penjelasan selanjutnya, hal ini bukan konsep yang bisa membantu usaha untuk mencoba mengerti apa yang dimaksud dengan perubahan. Selain itu, ketika kita membahas tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial dan memandang hukum sebagai instrumen dari perubahan sosial, maka akan sangat membantu bila kita bisa menspesifikasikan identitas dari perubahan. Di tingkatan yang sedang terjadi di masyarakat, arahnya, besarannya, dan laju kecepatannya. Dalam sejarah, ada banyak mengenai sebab terjadinya perubahan sosial. Dan ada banyak pandangan para filosof tentang sosiolog. Ada banyak pandangan tentang filosof dan sosiolog mengenai perubahan sosial. Maka kita persingkat saja waktu. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial dalam tinjauan sosiologi hukum. Kita harus melihat dari kacamata sosiologi hukum sendiri yang merupakan matkul pada perkuliahan saat ini. Pertanyaan apakah hukum dapat dan harus memimpin, atau apakah hukum tidak boleh melakukan sesuatu kecuali mengikuti perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Secara berhati-hati telah dan selalu menjadi isu kontroversial. Di dalam masyarakat secara berhati-hati telah dan selalu menjadi isu. Tetap ada dua pendapat yang bertolak belakang tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan sikap-sikap serta perilaku masyarakat. Menurut pendapat yang satu, hukum ditentukan oleh perasaan keadilan dan sentimen moral dari populasi, dan legislasi hanya dapat mencapai hasil bila tetap berada dekat secara relatif dengan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut pendapat lain, hukum khususnya legislasi adalah wahana melalui mana evolusi sosial yang terprogram dapat dilakukan. Pada satu sisi ekstrem, terdapat pandangan bahwa hukum adalah perubah tak bebas yang ditentukan dan dibentuk oleh pamali-pamali yang ada dan opini-opini dari masyarakat. Menurut pendapat oposisi ini, perubahan hukum adalah tidak mungkin kecuali didahului oleh perubahan sosial. Reformasi hukum tidak dapat dilakukan apa-apa kecuali mengkodifikasi hukum. Jelas hal ini tidak benar dan mengabaikan fakta bahwa sepanjang sejarah institusi-institusi hukum telah ditemukan untuk mempunyai peranan yang jelas dan bukan pengertian yang meraba-raba sebagai instrumen yang mengatur, memonitor, atau meregulasi fakta atau kecepatan dari perubahan sosial. Banyak pendapat tentang hubungan ini. Dalam masyarakat modern sendiri, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya interest teoritis saja. Dalam banyak bidang kehidupan sosial seperti pendidikan, hubungan rasial, perumahan, dan banyak lainnya, hukum telah disandari sebagai instrumen perubahan yang penting. Di Amerika Serikat, hukum telah digunakan sebagai mekanisme utama untuk meningkatkan posisi politik dan sosial kaum kulit hitam. Bahwa ada dua hal penting yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan masyarakat, yaitu yang pertama, perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan kata lain, hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan ini menunjukkan sifat pasif hukum. Yang kedua, hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum, sebagai alat rekayasa masyarakat. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial melalui kajian sosiologi hukum melibatkan analisis bagaimana hukum memengaruhi masyarakat dan sebaliknya. Bagaimana dinamika sosial membentuk hukum, sosiologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dan memengaruhi norma, nilai, dan serta struktur sosial masyarakat. Hukum sebagai alat perubahan sosial. Hukum seringkali digunakan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial melalui kebijakan dan peraturan baru. Hukum dapat diperkenalkan nilai-nilai baru, mengubah pola perilaku masyarakat, dan memecahkan masalah sosial. Yang kedua, hukum sebagai respons terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik karena perkembangan teknologi, globalisasi, atau perubahan nilai budaya, seringkali menuntut penyesuaian hukum. Misalnya, munculnya isu-isu terkait privasi digital atau kejahatan cyber, memaksa hukum untuk berevolusi agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam hal ini, hukum bersifat reaktif, menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang berubah. Dengan demikian, kajian sosiologi hukum memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis, berfungsi baik untuk mendorong maupun merespons perubahan sosial. Baik, pada tahap kesimpulan, maka saya dalam makalah saya menyimpulkan hubungan antara hukum dan perubahan sosial bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Hukum tidak hanya bertindak sebagai instrumen yang dapat mendorong dan mengarahkan perubahan sosial, tetapi juga sebagai merespon terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Melalui peraturan dan kebijakan, hukum dapat menciptakan tatanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk menjaga stabilitas dalam proses perubahan. Namun, efektivitas dalam memengaruhi perubahan sosial bergantung pada sejauh mana hukum mencerminkan nilai, norma, dan aspirasi masyarakat. Hukum yang tidak relevan atau bertentangan dengan budaya lokal cenderung sulit diterapkan dan dapat menimbulkan resistensi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong penyesuaian hukum agar tetap relevan dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Kajian melalui perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari kehidupan sosial. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu presentasi saya. Saya meminta maaf bila ada kesalahan atau kesalahan dalam bahasa.
Saya mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan makalah saya. Terima kasih.